Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, kalau kita lihat di persidangan keterangan dari para forensik dan inafis, kita mendapatkan penjelasan mengenai masalahnya berubahnya TKP. Antara yang diberikan foto dan pada saat langsung disidak ke TKP di tanggal 21, itu sangat-sangat berbeda. Di mana saja tempatnya, baik itu di toilet, juga di kamar depan Amel, itu sangat-sangat berbeda. Ya, sangat berbeda dengan foto yang dilihat. Nah, ini berarti ada suatu perubahan. Karena jaraknya tidak terlalu dekat. Maksudnya jaraknya tidak terlalu jauh. Sangat dekat waktunya. Ya, berarti kalau ada perubahan berarti ada orang yang merubah. Kalau ada orang yang berubah, berarti ada sesuatu yang diharapkan, atau yang diinginkan, atau yang diprogramkan. Secara logika demikian. Ada suatu perubahan. Kalau kita lihat kejadian sesuai dengan kita dapat informasi di media, bahwa kalau kejadian tanggal 18, ya, katakanlah pada saat itu dilakukan pemotoan, tanggal 19 kita ketahui ada 3 kegiatan. Satu adalah kegiatan pemakaman di pagi hari. Kedua, di jam 12-nya ada Banpol dan Saudara Ramdhanu masuk ke TKP. Dan di jam 4 sorenya ada beberapa orang yang masuk ke dalam TKP. Tanggal 21-nya tim melihat dalam keadaan berubah. Kalau misalkan tanggal 18-nya dipoto demikian, tanggal 21 berubah, berarti kita bisa menduga di tanggal 19. Sekali lagi, diduga ya. Berarti tanggal 19. Karena kita tahu di tanggal 19 ada orang-orang yang masuk ke dalam TKP. Apakah yang di TKP yang dirubah itu oleh Banpol Ramdhanu, ataukah orang-orang yang datang jam 4 sore? Kalau kita lihat, yang datang jam 4 sore cukup banyak di sana. Ya, kita sebutkan saja di sana ada Pak Mulyana, Pak Yosep, Yoris, Bang Gede, Pak Aep, Arif, dan juga ada di sana anggota. Siapa di antara mereka ini yang merubah? Kemudian sekarang begini, kalau misalkan ada perubahan, bahwa sebenarnya TKP itu tidak boleh sedikit pun ada yang merubah, ya, sesuai dengan protapnya, sesuai dengan aturannya, bahwa kalau sudah di polis lain tidak ada boleh ada orang yang merubah sedikit pun, termasuk ke puntung rokok tidak boleh ada yang merubah selain petugas yang berwenang. Sekalipun dia anggota kepolisian, tapi kalau dia bukan bagiannya, tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam TKP. Ya. Sekalipun anggota kepolisian, tapi kalau bukan bagiannya, misalkan dia di bagian lalu lintas, di bagian humas, di bagian brimob, gitu. Kalau untuk masalah kasus ini, ya ada bagiannya, yang lain tidak boleh masuk. Kalau anggota aja nggak boleh masuk, apalagi sipil. Kecuali kalau memang diperbantukan oleh pihak penyidik untuk suatu proses penyelidikan. Nah, ini permasalahannya, siapa yang merubahnya? Kalau ada yang merubah, ada suatu hal. Apakah Ramdhanu dan Banpol, Bang Uci? Ataukah orang-orang yang tadi saya sebutkan banyak di jam 4 sore? Kombes Pol sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo pernah mengatakan bahwa ada orang yang masuk ke dalam TKP 1 hari pasca kejadian. Nah, ini yang disinyalir bahwa merubah. Ya, yang mana yang merubahnya ini? Kalau di media kita dengar kalau Ramdhanu diminta untuk menguras bak mandi. Tapi apakah ada kegiatan lain setelah itu? Bagaimana keterangan daripada Ramdhanu? Bagaimana keterangan daripada Uci sebagai Banpol?
Sementara kita belum mendengar Uci sebagai Banpol ya. Apakah ada proses di sana selain menguras bak mandi? Ya. Apakah yang jam 4 sore ada mengobrak-abrik tempat? Sekali lagi, ya ini yang memang harus ditelusuri. Kenapa? Kalau memang ini ada perubahan, maka ada upaya untuk mencari sesuatu. Bisa saja mencari sesuatu hal yang memang bisa saja bisa menjadi petunjuk buat penyidik. Ini kasus Subang sangat aneh sekali sebenarnya. Padahal ada salah satu di antaranya adalah bagian yang pernah dipersidangkan, saksi yang dipersidangkan di persidangan. Kalau misalkan sekelas orang-orang yang tadi bisa masuk ke dalam TKP, atas perintah siapa? Ya, atas perintah siapa bisa masuk ke sana? Ada upaya. Upaya itu adalah apa? Menghilangkan secara tidak langsung. Ya karena merubah. Ya kan merubah, apalagi ada anggota di sana yang begitu tahu persis apa daripada hukumnya masuk dalam TKP pada saat di police line. Ada upaya di sana. Saya hanya bisa membayangkan betapa ada semacam gerak cepat untuk menghilangkan jejak-jejak. Ya. Pasca kejadian, atau bisa saja bukan hanya pasca kejadian, bisa saja pada saat hari kejadian ada upaya untuk menghilangkan itu. Ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Hari kedua, kenapa terjadi demikian? Ya itu dia. Begitu gerak cepat untuk berusaha untuk menghilangkan jejak. Agar supaya kasus ini tidak terungkap. Inilah sebenarnya yang harus jadi perhatian bahwa adanya perubahan ini yang menyampaikan adalah tim yang memang jelas kapasitasnya, menyampaikan demikian ada perubahan-perubahan itu. Jadi sebenarnya TKP sudah rusak. Kalau misalkan disampaikan oleh para petinggi Polri kemarin waktu dulu-dulu ya, bahwa memang juga para ahli-ahli mengatakan bahwa TKP sudah rusak. Ya rusak seperti ini. Karena ada orang masuk ke dalam TKP yang sudah di police line. Sekali lagi kalau kita lihat misalkan Ramdhanu, ada Banpol. Ya. Sedangkan Ramdhanu jelas kalau Banpol diperintahkan katanya oleh anggota. Kalau Ramdhanu diperintahkan oleh seorang siapa? Yoris. Apakah memang itu keinginan Yoris semata ataukah ada keinginan lain orang lain? Tetapi kalau kita lihat di kronologisnya bahwa memang perjumpaan mereka seolah-olah seperti tidak disengaja. Banpol masuk, ketemu Ramdhanu datang, kemudian diminta tolong. Seolah-olah seperti tidak sengaja. Tetapi sekali lagi, apakah ini memang tidak sengaja atau memang sudah direncanakan? Ya, pola-pola ini. Karena memang ya ngapain juga sekarang harus membersihkan bak mandi, kan tidak ada korelasinya ini. Ya, walaupun memang proses identifikasi sudah dilaksanakan di tanggal 18, tetapi police line masih tetap ada di sana. Berarti proses identifikasi belum sepenuhnya selesai. Karena K9 kita tahu di hari 12 atau 13 datang ke sana. Ya, tanggal 30 Agustus. Artinya proses identifikasi masih ada. Ya, tidak bisa orang sembarangan masuk ke dalam police line seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan sekali lagi saya bicara misalkan Ramdhanu kan sudah mengakui, tapi di awal-awal hari-hari awal, ya barangkali kalau Ramdhanu sudah melakukan suatu kerjasama dengan Pak Yosep dan yang ada di rekonstruksi, maka ada kemungkinan ya pada saat itu Ramdhanu mengikuti instruksi karena masih segar kan, baru beberapa kejadian. Ya bisa saja pada saat itu Ramdhanu mengikuti instruksi. Nah, cuman yang saya harapkan itu adalah Ramdhanu mau jujur sejujurnya, ya sekali lagi, untuk mengatakan di jam 12 untuk disuruh Yoris itu menguras bak mandi, untuk bisa mengatakan sebenar-benarnya
perintahnya memang dari siapa, ya. Kemudian apa yang dilakukan di dalam bak mandi itu, di TKP itu mengurus bank ini, apalagi, dan atas perintah siapa. Saya berharapnya begini, karena kesan obstruction of justice itu kan sangat kental sekali, ya, sangat kental sekali obstruction of justice. Nah, saya berharap nih, karena dari siapa lagi kita bisa mendapat informasi selain dari Pak Yosep, juga Ramdhanu, ya kan? Karena kalau kita lihat di sana adalah jelas-jelas Ramdhanu ada di sana, Pak Yosep juga ada di sana sesuai dengan keterangan Ramdhanu, tapi kita tidak terlalu banyak berharap dari Pak Yosep. Kenapa? Karena Pak Yosep sampai sekarang tidak mengakui ada di TKP. Berarti harapannya dari siapa? Dari saudara Ramdhanu. Maka kita berharap Ramdhanu bisa terbuka sebuka-bukanya, termasuk adakah kegiatan-kegiatan kurang lebih 1 hari pasca kejadian sampai 2 tahun, apakah ada pola-pola, apakah ada komunikasi, apakah ada briefing, apakah ada rapat orang-orang yang memang mau menghambat proses ini, gitu kan? Karena gini, kan kita yakin bahwa Danu ada pelaku, gitu loh. Apalagi kita lihat Danu itu ada di TKP melakukan eksekusi juga bareng dengan Pak Yosep. Maka kalau misalkan dia sebagai pelaku, Ramdhanu, kalau misalkan ada obstruction of justice, maka obstruction of justice itu berusaha melindungi secara tidak langsung pelaku agar tidak tertangkap. Kan demikian secara logikanya. Agar supaya tidak tertangkap. Apakah hanya melindungi Ramdhanu? Kan tidak juga. Siapa Ramdhanu? Apakah berarti ada yang dilindungi selain itu supaya kasus ini tidak terungkap? Maka Ramdhanu ditunggu kejujurannya 100%. Siapa orang-orang yang kira-kira berusaha untuk menghambat kasus ini? Sebutkan oleh Ramdhanu. Karena kita pasti yakin bahwa pasti ada komunikasi. Kenapa? Karena pasti Ramdhanu diawasi. Ya kan? Pasti Ramdhanu diawasi. Dikhawatirkan Ramdhanu bicara sama siapa, dikhawatirkan takut bocor. Apalagi kata Pak Yosep, awas ulah bocor katanya di adegan rekonstruksi itu. Artinya apa? Ya kita berharap. Sekali lagi harapan kita itu kepada Ramdhanu. Karena ke Pak Yosep kita tidak terlalu banyak berharap. Karena sampai sekarang juga Pak Yosep belum pernah mengakui. Kita tidak berharap. Justru dari Ramdhanu mudah-mudahan di bawah pengawasan LPSK sebagai justice collaborator mau mengungkapkan segalanya. Apakah mungkin juga selain yang disebutkan oleh Ramdhanu bahwa di sana ada Pak Yosep, Ibu Mimin Abidin, apakah ada pelaku lain? Apakah ada orang lain selain mereka? Apalagi berkaitan dengan DNA asing. Apalagi ada noda merah di kaos. Ini kan jadi pemikiran kita semua. Apakah ada orang lain selain berempat maksudnya, berlima ya. Ramdhanu, Pak Yosep, Ibu Mimin Abidin. Apakah ada orang lain? Ini yang kita tunggu sebenarnya. Kita berharap Ramdhanu mau berkata jujur. Sebutkan siapa kira-kira orang-orang yang selama ini mengkoordinir, mengkomandai orang siapa yang berusaha untuk mencegah supaya kasus ini tidak terbuka. Apakah ada pola-pola pemberian sesuatu kepada orang yang akan berusaha membuat skenario? Apakah ada orang yang memberi uang, memberi barang, memberi motor, membeli mobil untuk supaya kasus ini tidak terungkap? Ya karena dari siapa lagi? Ya kita berharap dari saudara Ramdhanu. Karena Ramdhanu adalah orang yang katakanlah saksi kunci sebelum jadi tersangka. Secara tidak langsung karena dia sebagai pelaku. Pasti diawasi gerak-gerik Ramdhanu. Dan pasti ada komunikasi. Ramdhanu jangan begini, kamu jangan begini. Pasti diduga pasti ada seperti itu kan. Kamu jangan ini, kamu jangan begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kan tidak mungkin selama 2 tahun flat tidak ada komunikasi, saya kira tidak mungkin lah. Karena Ramdhanu ada di TKP masalah itu. Ya.
pasti sang orang yang kreator, sang sang yang membuat yang membuat skenario-skenario pasti ada komunikasi dengan Ramdhanu, ya. Masa plat-plat saja kan rasanya juga tidak mungkin seperti itu. Menurut saya inilah pemikiran saya gitu, seperti itu. Pasti ada komunikasi. Tolong diterangkan ini Saudara Ramdhanu. Ya, kita berharap seperti itu sebenarnya. Kalau masalah itu saya sudah yakin kalau masalah apa yang disampaikan di rekonstruksi kejujurannya oke. Tapi kita berharap ya itu obstruction of justice-nya tuh buka tuh. Ayo Ramdhanu, buka obstruction of justice-nya. Siapa orang-orang yang coba merintangi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.